setiap pergumulan dan setiap cobaan, bertekad hanya pada Tuhan, pertolongannya tetap. Dengan sabar dan rendah hati, bersyukur senantiasa, memuliakan nama Tuhan, kini dan selama-lamanya. Selamat datang dan selamat beribadah di dalam ibadah persekutuan kaum bapa saat ini. Kiranya ibadah ini membawa berkat dalam kehidupan kita setiap hari. Pemberita firman pada saat ini adalah Bapak Pendeta Roberto Wagei. Saudara-saudara, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan memuji namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, di dalam kerendahan hati, kami datang kepadamu, memohon pengampunan-Mu atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dengan pengampunan dan pengudusan-Mu, kami menjadi layak bersekutu dengan-Mu dan dengan sesama kami. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus, dan berkenanlah Engkau atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Kita membacakan Mazmur berbalasan terambil dari Mazmur pasal 56 ayat 2 sampai dengan ayat yang kelima. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Waktu aku takut, kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Allah, percaya aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Yesus segala-galanya, mentari hidupku, sehari
Persekutuan kaum Bapa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Dan untuk itu mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Hati kami berlimpah dengan syukur oleh karena kasih setia Tuhan, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan senantiasa kami kecap dan kami alami dalam perjalanan kehidupan kami. Oleh sebab itu, senantiasa kami bersyukur dan menyandarkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam kuasa dan tuntunan Tuhan. Saat ini kami akan membaca, mendengarkan, merenungkan firman. Kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman yang kami dengar boleh kami mengerti dan pahami, terlebih khusus di dalam kami mengerjakan dan melakukannya di tengah berbagai tugas dan tanggung jawab kami. Pakailah hamba dalam pemberitaan firman Tuhan ini ya Allah, hingga di dalamnya setiap firman yang diberitakan menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara persekutuan kaum Bapa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri dan kita siapkan bacaan firman Tuhan pada malam hari ini, terambil dari 1 Samuel pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-37 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Mari kita siapkan bacaan kita, 1 Samuel pasal 17, ayat 37 sampai dengan 39, firman Tuhan, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju zirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Persekutuan kaum Bapa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Cerita tentang Goliat dan Daud, atau oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberikan judul besar dalam pasal 17 itu adalah Goliat menantang tentara Israel. Lalu kemudian judul perikop yang kedua, Daud tiba di medan pertempuran. Jadi cerita tentang Goliat dan Daud ini adalah sebuah cerita yang tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita. Dari kita kecil sampai dewasa, sampai hari ini, kita masih sering kali membaca dan mendengarkannya. Dan kalau kita baca dengan seksama, dengan menghayati, merenungkannya dengan sungguh-sungguh, sudah pasti takjublah kita ketika mendengar dan membaca cerita ini.
Persekutuan kaum Bapa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin melihat bagian bacaan firman Tuhan malam ini secara keseluruhan, secara khusus dari pasalnya yang ke-17 ini. Ketika seseorang dari pasukan Filistin tampil ke depan, lalu kemudian dengan gagah berani, dengan kesadaran bahwa ia mampu mengalahkan orang Israel, hal ini menimbulkan kecemasan dan ketakutan bagi orang-orang Israel. Misalnya saja pada ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-11 di sana dikatakan demikian. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, ini dia, perhatikan. Maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Nah ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada rasa cemas, ada rasa takut dalam diri Raja Saul dan orang-orang Israel setelah mendengar perkataan orang Filistin itu. Setelah mendengar perkataan Goliat. Mengapa mereka cemas, mengapa mereka takut? Karena sekali lagi mereka lihat ada satu orang prajurit dari orang Filistin yang tampil dengan gagah perkasa, dengan perawakannya yang begitu besar, lalu dia mengatakan mari satu lawan satu. Konsekuensinya adalah kita tahu bersama di ayatnya yang ke-9 dikatakan, di sana dikatakan jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya maka kamu Israel akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Wah ini sebuah pertaruhan yang tidak main-main. Kalau seseorang yang diutus oleh orang Israel itu kalah, maka Israel akan menjadi hamba, menjadi budak dari orang-orang Filistin. Sementara Raja Saul menyadari mereka tidak punya kekuatan atau prajurit yang perawakannya sama dengan Goliat. Mereka tidak punya kekuatan yang seperti itu. Sehingga hal ini menimbulkan kecemasan dan ketakutan. Persekutuan kaum Bapa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau saya mengandaikan Goliat ini menjadi sebuah masalah, menjadi sebuah pergumulan, menjadi sebuah persoalan bagi orang Israel. Dan pergumulan persoalan itu menimbulkan kecemasan dan ketakutan bagi orang Israel. Maka pada hari ini pun ada banyak Goliat-Goliat yang muncul di tengah perjalanan kita, di tengah-tengah kehidupan kita, dalam keseharian kita, di tengah berbagai tugas dan tanggung jawab kita. Salah satunya adalah Goliat yang sedang ada pada saat ini membuat banyak orang menjadi cemas, membuat banyak orang menjadi takut, yaitu yang kita kenal dengan coronavirus disease 19. Banyak orang ketakutan. Banyak orang kehilangan pengharapan. Banyak orang cemas. Sebagaimana apa yang juga dihadapi oleh orang Israel pada saat itu. Mereka cemas dan takut. Dan hari ini pun tidak sedikit. Para kepala keluarga, para kaum bapa, para orang tua merasakan ketakutan itu. Dampaknya luar biasa. Menghantam berbagai sisi kehidupan manusia. Gagalan. Ini Goliat yang sedang diperhadapkan dalam realitas kehidupan kita saat ini. Tetapi Bapak Ibu, bagaimana kita menyikapi semua ini? Di tengah pergumulan dan persoalan atau Goliat masa kini yang hadir di dalam kehidupan kita. Atau mungkin juga bukan saja persoalan tentang coronavirus disease 19, tetapi masih banyak lagi Goliat-Goliat yang lain.
Ketika kita merasakan ada pergumulan dalam kehidupan rumah tangga kita merasakan ada pergumulan dalam kehidupan anak-anak kita merasakan ada pergumulan dalam pelayanan pekerjaan kita, dalam setiap aktivitas hidup kita, masih banyak Goliat-Goliat yang lain. Dalam pergumulan tentang kesehatan, berbagai sakit penyakit yang mungkin kita alami pada saat ini dan mendera di dalam tubuh kita. Lalu kita mulai berpikir, kapan saya akan disembuhkan dari sakit penyakit ini? Bertahun dan menahun sakit ini diam di dalam tubuh saya. Menjadi satu pergumulan tersendiri dalam kehidupan kita. Ini pun versi Goliat masa kini yang hadir di dalam hidup kita. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, istimewa dan secara khusus persekutuan kaum bapa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, soalnya bukan pada Goliat itu, bukan. Soalnya bukan pada persoalan dan pergumulan itu, bukan itu soalnya. Kenapa saya mau katakan bukan itu soal kita sebagai orang percaya? Karena apa? Sekali lagi ini seringkali diberitakan dari dalam mimbar ini, bahkan dalam pemberitaan firman di tengah-tengah jemaat ini. Soalnya bukan pergumulan itu, bukan Goliat itu. Karena sekali lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara persekutuan kaum bapa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau dibilang masalah, dibilang pergumulan, selama kita hidup di dalam dunia, pergumulan itu tetap akan ada. Tetap akan ada. Hari ini engkau punya satu penyakit yang kronis, lalu kemudian oleh kuasa kasih Tuhan engkau disembuhkan. Apakah persoalanmu selesai? Belum selesai. Bisa jadi persoalan besok lusa, ada lagi persoalan yang lain, mungkin ekonomi rumah tanggamu. Apakah setelah engkau menyelesaikan persoalan ekonomi rumah tanggamu, persoalan selesai? Belum. Realitas dunia ini dengan berbagai kenyataan-kenyataan yang diperhadapkan dalam hidup kita akan memunculkan berbagai Goliat-Goliat yang lain yang hadir di tengah-tengah perjalanan hidup kita. Oleh sebab itu saya mau katakan soalnya bukan pada Goliat itu, bukan pada persoalan, bukan pada pergumulan itu. Soalnya adalah bagaimana kita sebagai orang percaya menyikapi dan merespon setiap pergumulan yang hadir di dalam hidup kita. Itu yang jauh lebih penting untuk kita pikirkan. Bagaimana kita meresponnya? Ada banyak respon yang diperlihatkan oleh manusia. Ada mereka yang putus asa, kehilangan harapan, di tengah perjalanan diperhadapkan dengan masalah, lalu kemudian mundur, menghindar, mencari jalan lain. Ada banyak respon orang dalam proses dan realitas pergumulan persoalan yang hadir di dalam hidup ini ketika ia menghadapinya. Ada banyak responnya. Tetapi kita mau belajar dari Daud malam ini. Walaupun memang bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kita menghadapi setiap persoalan dan pergumulan itu tidak mudah. Misalnya saja di dalam ayat yang ke-28. Saya bacakan buat kita semua, kita dengarkan. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Tetapi jawab Daud, apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja. Ini salah satu persoalan lagi. Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa Daud hadir, lalu Daud katakan di dalam ayat 27, beginilah akan dikalahkan kepada orang yang mengalahkan dia. Orang-orang mengatakan itu kepada dia ketika Daud bertanya, tetapi hal itu tidak menggentarkan Daud. Dia tetap ingin tahu dan ingin melihat dan menyaksikan. Bahkan ternyata di belakang percakapan ini kita tahu bahwa Daud sendiri mengajukan dirinya untuk maju berperang melawan Goliat itu. Hal ini mau mengajarkan kepada kita
Persekutuan kaum Bapa yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kadang-kadang di tengah berbagai persoalan dan pergumulan yang kita jalani di dalam hidup ini, ada muncul orang-orang yang mengatakan, iya sudah menyerah saja. Gitu. Sementara kita kuatkan hati untuk menghadapi pergumulan ini, kita mau maju, tetapi muncul orang yang bilang, sudah cukup sampai di situ saja. Jangan lagi maju, mundur saja. Itu salah satu realitas yang ada di dalam dunia ini. Tetapi lewat firman Tuhan ini mau mengingatkan kepada kita sekali lagi, soalnya adalah bukan soal tentang pergumulan, bukan soal orang-orang yang mencoba melemahkan imanmu, melemahkan semangatmu, bukan soal itu. Tetapi adalah bagaimana caramu merespon dan menyikapi setiap pergumulan dan persoalan yang hadir di dalam dirimu. Lalu kita belajar dari Daud, Daud katakan demikian. Nah ini dia, mari kita lihat sama-sama kembali. Bacaan kita, Daud katakan pada ayatnya yang ke-34 sampai dengan 37, saya bacakan buat kita semua. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya, apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya. Maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Ini sikap Daud dalam merespon pergumulan yang diperhadapkan kepada Israel. Ini sikap Daud dan respon Daud dalam merespon Goliat yang akan berperang melawan orang Israel. Apakah Daud mundur setelah Eliab katakan sudah, jangan kau ada di sini. Kau lebih baik jangan di sini, jangan kau bikin kacau di sini. Apakah dia mundur? Tidak. Daud tetap melangkah. Bahkan ketika Saul katakan tidak mungkin kau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sama halnya ketika kita berhadapan dengan persoalan dan pergumulan lalu orang bilang enggak mungkin kau bisa atasi masalah itu. Sudahlah lebih baik kau menghindar saja, kau pergi saja. Apakah Daud lalu kemudian serta-merta dia undur langkahnya dan kembali ke tempat ia menggembalakan domba-domba ayahnya? Tidak. Daud belajar dari pengalaman pada masa lalu seolah dia mau katakan, kalau pada masa lalu Allah menolongku, maka hari ini pun Allah akan menolongku. Sehingga dengan yakin Daud katakan, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Maka kita pun sebagai kepala keluarga yang saat ini bergumul dalam kehidupan ekonomi rumah tangga kita, sebagai kepala keluarga yang bergumul tentang masa depan anak-anak kita, sebagai kepala keluarga yang bergumul dengan pekerjaan tugas tanggung jawab kita, kita pun dapat berkata, kalau Tuhan menolong aku dan sudah membawa aku sampai hari ini di sini, Tuhan sudah melepaskan aku dari segala sakit, penyakit, pergumulan dan persoalan di masa lalu sehingga aku ada sebagaimana aku ada hari ini. Maka aku percaya Tuhan yang sama juga akan membebaskan dan melepaskan aku dari segala pergumulan dan persoalan yang dihadirkan di dalam kehidupanku hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Kidung Jemaat 392 bait pertama dan baitnya yang ketiga.
Bapak-bapak, persekutuan kaum bapa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari bersama kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk dalam syafaat kita. Kita akan mendoakan secara khusus persekutuan kaum bapa GPIB Jemaat Bahtera Kasih yang baru saja menyelesaikan proses pemilihan kepengurusan persekutuan kaum bapa, agar kepengurusan ini dapat semakin bertumbuh sebagaimana Tuhan sudah memakai kepengurusan yang lalu, dan persekutuan kaum bapa GPIB Jemaat Bahtera Kasih dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk itu, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur atas firman. Kami sadari bahwa pada saat ini begitu banyak Goliat, pergumulan dan persoalan masalah yang dihadapi oleh umat-Mu. Tetapi kami bersyukur karena pada malam hari ini kami diberikan pencerahan dan kekuatan berdasarkan pada firman, bahwa sesungguhnya kami tidak perlu takut, karena Tuhan yang sudah membawa kami sampai hari ini, Tuhan yang sudah menuntun dan memimpin, menyembuhkan, memulihkan, melepaskan kami dari segala sakit, penyakit, pergumulan dan persoalan pada masa-masa yang lalu, maka Tuhan yang sama juga yang akan melepaskan kami dari berbagai pergumulan yang ada pada hari ini. Biarlah apa yang kami dengarkan ini oleh kuasa Roh-Mu yang kudus terpatri dalam hati dan pikiran kami, sehingga tidak seorang pun kepala keluarga, kaum bapa yang goyah, gentar, cemas, dan takut dalam menghadapi berbagai pergumulan dan persoalan pada saat ini. Lewat firman-Mu semakin kuatlah iman kami, semakin bertumbuhlah keyakinan dan kepercayaan kami dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami tidak takut, kami tidak gentar. Karena ada Tuhan yang berjalan bersama dengan kami, menuntun dan memerintah dalam hati dan pikiran kami. Oleh sebab itu ya Bapa, berkati setiap para kaum bapa, berkati setiap kepala keluarga, berkati setiap keluarga dan rumah tangga dalam setiap pekerjaan, dalam setiap pelayanan. Biarlah mereka boleh melihat dan menyaksikan betapa besar kuasa kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang perjalanan hidup mereka. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan karena proses pengadaan pengurus persekutuan kaum bapa dalam periode yang baru boleh terlaksana. Dan pada esok hari mereka akan mengikuti pembinaan, dan biarlah mereka bertambah-tambah dalam pengetahuan dan hikmat, dan Tuhan pakai mereka lebih luar biasa lagi untuk membangun satu kehidupan berjemaat, satu persekutuan yang indah di tengah-tengah jemaat-Mu di GPIB Bahtera Kasih di Kota Makassar ini. Bapa Sorgawi, hamba berdoa untuk seluruh gerak langkah pelayanan PKB. Tuhan memberkati. Hikmat Tuhan bersama dengan mereka semua, melahirkan pikiran-pikiran baru yang terus memotivasi mereka, membentuk dan membangun satu pelayanan yang indah di tengah-tengah jemaat ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Hamba berdoa untuk semua kepala keluarga, untuk semua suami. Tuhan memberkati mereka dalam setiap pekerjaan dan pelayanan mereka. Menjadi tanggung jawab mereka di dalam mereka membawa bahtera rumah tangga mereka dari hari lepas hari, waktu lepas waktu,
Dan biarlah semuanya itu berlangsung di dalam pertolongan Tuhan semata-mata. Bahkan ketika ada para kaum bapa yang malam hari ini berada dalam keadaan yang sakit dan lemah, kami dukung mereka semua, kami berdoa buat mereka semua Tuhan, di dalam kehidupan rumah tangga mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya ada kesembuhan dan pemulihan yang mereka alami. Bersama dalam gerak langkah pelayanan ini, hamba berdoa bagi Bapak Sato Karangan dan Bapak Eki Rumbu, bersama juga dengan para anak muda yang percaya yang tergabung dalam pelayanan tim multimedia. Tuhan juga memberkati kehidupan mereka dalam usia yang masih muda ini. Mereka belajar untuk memberi diri mereka bagi Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan hamba juga percaya apa yang mereka lakukan tidak akan pernah sia-sia. Oleh sebab itu dengan rendah hati hamba mohonkan kepadamu ya Allah, berkati mereka semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pada malam hari ini. Masa depan mereka hamba percaya berada di tangan Tuhan. Masa depan yang penuh dengan keberkatan, masa depan yang penuh dengan sukacita, kebahagiaan dan damai sejahtera. Dan biarlah dalam kehidupan pelayanan ini mereka diberkati dan mereka menjadi berkat bagi banyak orang, dan di atas semua itu nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Demikian juga koster yang sudah menyiapkan ruangan ini, Tuhan memberkati dalam seluruh jalan hidupnya. Seluruh tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami, baik dalam lingkup keluarga, maupun juga dalam persekutuan di sektoral, maupun juga dalam lingkup jemaat, bahkan juga di unit-unit misioner termasuk di dalamnya pelayanan kategorial. Hamba mohonkan Tuhan memberkati semua, karena di dalam berkat Tuhan hamba meyakini dan percaya persekutuan mereka akan terus bertumbuh dan berkembang. Mereka boleh mengalami kebaikan dan kasih Tuhan, sukacita dan kebahagiaan menjadi bagian dalam hidup mereka. Kami hidup di tengah bangsa dan negara ini yang sedang bergumul juga bersama dengan pemerintah-pemerintah yang ada di atas muka bumi ini dalam menghadapi COVID-19. Kami mohonkan campur tangan Tuhan, hikmat Tuhan bersama dengan para pemimpin negara, termasuk di dalamnya negara Indonesia, sehingga dalam pertolongan Tuhan pada waktu Tuhan, semua pergumulan dan persoalan yang berkaitan dengan virus ini dapat diatasi. Kami meyakini Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan sumber pengetahuan. Dan kami akan mengalami hari-hari yang baik ke depan. Dan itu semua boleh terjadi oleh karena kuasa dan kehendak Tuhan. Syukur kami kepadamu ya Allah yang sudah memberkati kami, memberikan kekuatan, kesehatan, mencukupkan segala kebutuhan hidup kami, makanan, minuman, pakaian, biaya-biaya sekolah anak-anak, bahkan biaya-biaya kehidupan rumah tangga, termasuk di dalamnya Tuhan sudah memberikan pekerjaan bagi kami. Tuhan juga memberikan dan mempercayakan tugas tanggung jawab sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Syukur kami kepadamu ya Allah, Engkau sudah begitu baik bagi kami semua. Maka kami juga belajar untuk bersyukur kepadamu dengan memberi diri kami untuk dipakai dalam setiap gerak langkah pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan, juga memberikan apa yang kami miliki sebagai persembahan syukur untuk menopang seluruh gerak langkah pelayanan gereja Tuhan di tempat ini. Seluruh pelayanan yang akan masih berlangsung ke depan, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang menuntun dan memimpin, memerintah di dalamnya, sehingga seluruh pelayanan itu berlangsung dan mendatangkan berkat bagi jemaat, dan bersama dalam kesehatian bersama dengan seluruh jemaat, mereka semua meninggikan, memuliakan namamu, memasyurkan namamu di sepanjang perjalanan hidup mereka. Bapa Surgawi, inilah doa dan permohonan kami yang kami angkat dan kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah
kaum bapa yang diberkati oleh Tuhan, kita akan memberikan pengucapan syukur kita. Sehari kita telah bekerja dalam keterbatasan dan kekurangan kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Saatnya kita memberi persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dengarlah firman Tuhan yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 265. Mari kita berdiri dan berdoa bagi persembahan kita. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, atas kesempatan yang Engkau berikan bagi kami untuk memberi persembahan ini kepadamu. Siapakah kami sehingga kami mampu memberi? Sebab Engkaulah sang mempunyai semua harta kekayaan yang ada di dunia ini. Namun Tuhan mengajarkan kami untuk memberi persembahan sebagai ungkapan syukur hati kami, dan persembahan ini akan kami pergunakan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Terimalah ya Tuhan, dan berkatilah persembahan ini. Demi Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat Tuhan, persekutuan kaum bapa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri. Dengarkanlah amanat pengutusan, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari, berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar.
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus akan senantiasa menyertai dan memberkati kamu sekalian, sekarang ini sampai kekal selama-lamanya.